Sebelum itu Ustadz, Ana mau tanya bahwa kita ini sebetulnya dari kecil itu sudah terjebak Ustadz. Yang tidak boleh dari kecil itu mencuri, berzina, mabok. Tapi musik Nina Bobo Ustadz kita. Itu Kif melepaskan dari jeratan syaitan itu Kif Ustadz. Betul, subhanallah. Inilah didikan orang tua. Kita terus terang, banyak di antara kita, jangan antum lah, ana yang udah di pesantren dulu itu, melihat orang-orang yang mengharamkan musik, ini ekstrim banget dia sih. Orang dari dulu, guru kita, ustadz kita, dan bukan ustadz kayak ente, tuh ustadz lebih gede. Kok tahu-tahu ente datang mengharamkan musik gitu. Kemudian dulu ana melihat yang ekstrim juga, sampai orang-orang yang pakai jenggot tuh. Ini jenggot-jenggotan nih. Subhanallah ya, subhanallah. Mudah-mudahan Allah ngampunin kita. Kita di pesantren dulu, kita tulis di ujung tembok pesantren itu, ada salah satu ustadz kita yang pakai jenggot. Kita nggak suka, karena dia keras, masya Allah, disiplin banget orangnya. Dia ketika itu sempat kuliah lagi, sempat belajar 6 bulan nggak pulang. Wah, teman-teman pada senang dia nggak datang. Suatu hari dia datang lagi. Wah, teman-teman pada nulis tuh, go back to kandang, kata dia. Kambing go back to kandang, kata dia. Karena kita selama itu dididik, kita dikatakan dari kecil kita orang tua nggak pakai jenggot, nggak ada tuh jenggot. Tahu-tahu ada orang pakai jenggot, jenggot tuh sunnah Nabi. Ya dulu tuh nggak ada kerokan, sekarang nih banyak kerokan. Kita kenal seperti itu. Karena apa? Karena nggak punya ilmunya. Kalau tadi dari kecil disetelin musik ya, kalau orang tua membacakan nasyid Nina Bobo umpamanya tanpa musik, insya Allah nggak ada masalah. Syair-syair yang tanpa musik asalkan buat untuk ibadah, bukan untuk ibadah. Kalau kita mau berdakwah dengan musik enggak lah, apalagi dengan lagu-lagu enggak. Tapi kalau kita mau menghibur diri, tadi katakan para sahabat tuh kalau dalam perjalanan mesti ada satu yang di depan, dia yang apa istilahnya? Mungkin kita katakan yunshid, dia membacakan nasyid di sana. Dia bacakan nasyid, dia bacaan umpamanya apa ya, nggak hafal lah ya, nasyid-nasyid yang tanpa musik ya, akhirnya disebut hija. Itu onta kalau dengar suaranya yang menggiring itu dengan nyanyian-nyanyiannya tanpa musik ya, itu onta bisa jalannya tambah keras. Sampai Rasul mengatakan, ya ambasa rifqan bil qawarir, hati-hati nih, ini perempuan yang naik di belakang nih, gelas-gelas, nggak boleh cepet-cepet ontanya. Itu nggak masalah, tapi dari kecil kita tidak pernah dikasih tahu, dan ustadz kita tidak pernah mengasih tahu. Padahal ada di buku-buku, kalau kita mau baca kitab-kitab para ulama yang dijual di pasar-pasar itu ada. Namun setelah kita besar, setelah kita suka musik, tahu-tahu ada orang ngomong tuh musik haram. Inti ekstrim banget, nggak mau ikut inti. Kita mengatakan hal itu. Terus gimana caranya? Ya orang tua harus mendidik anaknya. Ketika ada suara musik kita kasih tahu. Beda ya, mendengarkan sama dengar. Mendengar sama mendengarkan. Kalau bahasa Arab itu ada as-sam'u, ada istima'. Kita kadang-kala lagi diam gitu ya, nunggu suara musik di mana-mana gitu kan, sampai nggak bisa dihindarin. Bagaimana hukum kita? Ya udah, jangan mendengarkan, tapi dengar dia akan terdengar. Jangan mendengarkan maksudnya menikmati. Nah, itu jadi nggak boleh kita kalau gerak-gerak itu berarti menikmati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekarang orang tua harus mengajarkan kepada anaknya. Tapi kalau antum yang dah hadir ke sini, antum yang dengarkan kajian ini belum puas, alhamdulillah. Berarti antum punya kewajiban untuk menggali kembali, untuk mencari kembali, untuk membaca. Ustadz tadi tuh bilang ulama Syafi'i, Imam Syafi'i, anak kepingin lihat langsung, alhamdulillah. Itu pertanda di hati kita ada keinginan untuk kebenaran. Kita untuk mencari nih. Bukan kita mengatakan enggak, anak pokoknya mau ikut fulan. Kan ada dua pendapat Ustaz. Ada yang halal, ada yang haram. Anak mau ikut yang halal, nggak boleh. Kalau kita mau ikut semua yang ada dua pendapat, kita akan keluar dari agama ini. Sampai yang namanya Asy-Syatibi menyebutkan dalam kitabnya Al-I'tisam, semua bukan Al-I'tisam, Al-Muwafaqat. Dia menyebut semua itu punya dalil. Semua punya dalil. Orang yang menghalalkan khamr punya dalil. Orang yang menghalalkan umpamanya zina, sekarang di Indonesia lagi muncul tuh orang-orang yang menghalalkan zina. Yang ya dedengkot-dedengkotnya itu ada di balik fakultas-fakultas Islam. Muncul buku judulnya Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur.
Tuhan izinkan tuh menjadi pelacur. Dia ceritakan di sana, apa bedanya menikah dengan melacurkan diri? Orang sama-sama memuaskan nafsunya lelaki, kata dia. Sama-sama. Maka semua punya dalil, tapi bukan pakai dalilnya. Benar nggak dalilnya? Sahih enggak? Kemudian sebagai orang awam, lihatlah ketika kita memang tidak bisa memilih mana yang hak, mana yang lebih kuat, mana yang marjuh, mana yang rojih. Tatkala itu maka kewajiban kita ngelihat nih. Anda lihat nih Imam Syafi'i kayaknya lebih alim nih. Imam Nawawi, orang semua imam itu mengatakan hadisnya sahih. Datang orang mengatakan nggak sahih setelah bertahun-tahun. Datang orang mengatakan itu, wallahu alam bissawab. Nah, mungkin bagi ikhwan yang ingin bertanya silakan. Mike. Coba satu berdiri. Yang kedua mungkin nanti bersiap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman dari Bandung, Ustaz. Ini saya mau bertanya, yang pertama, kadang-kala anak-anak kita atau keponakan kita, dia menyanyikan lagu, dia mendendangkan lagu-lagu anak-anak, yaitu ya dia kan nggak pakai musik gitu. Apakah kita melarang mereka juga? Seperti halnya tadi menyanyikan lagu Nina Bobo itu kan nggak pakai musik. Terus yang kedua, apabila di acara Id yang dibolehkan tadi menurut Ustadz itu ketika dibolehkan pakai daf itu tapi yang dinyanyikan misalnya lagu-lagu yang misalnya syairnya biasanya pakai musik misalnya. Lagu pop gitu Pak ya. Nah ya yang dipopulerkannya itu dengan pakai musik sebelumnya dan kita nyanyikan pakai daf itu dibolehkan nggak Ustadz? Ya, terima kasih jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi yang tadi benar juga Ustaz, karena anak-anak itu kalau masuk sekolah TK ya Ustaz ya, itu mau nggak mau yang biasanya itu mereka senang-senang tuh dengan musik. Nah, Bismillah. Iya. Pertanyaan yang disebutkan tadi bagaimana dengan keponakan kita atau anak kita atau istri kita yang menyanyikan tanpa musik, boleh nggak? Umpamanya nyanyi bintang kecil. Ya, biasanya itu kita TK waktu nyanyi itu. Ada vibranya Ustaz ya? Iya, bicara masalah lagu beda sama musik nih. Kita tadi bicara masalah musik, kita belum bicara masalah lagu, maka kita butuh kajian nanti masalah lagu. Lagu yang seperti apa yang diperbolehkan? Lagu ini secara umum itu seperti perkataan aja, seperti nasyid. Kalau isinya baik nggak ada masalah. Asalkan tidak dijadikan tadi sebagai sarana dakwah, sebagai apa, sebagai bentuk ibadah. Bahkan ada orang yang beribadah dengan lagu. Enggak, kita nggak ada ibadah sama lagu. Ibadah kita Allahu Akbar tuh sholat. Khusyuk. Ustaz, kalau sholat mah kurang khusyuk. Tapi kalau ada yang nyanyi itu bisa kesengsem Ustaz. Enggak, karena ada orang-orang yang mendekatkan diri sama Allah lewat lagu. Boleh pakai duf ketika lebaran, ketika pernikahan, bahkan jumhur ulama mengatakan boleh dalam acara-acara yang memang mereka mencontohkan khitanan ya waktu itu, mereka contohkan boleh pakai duf. Itu syairnya asalkan baik syairnya itu. Tapi kalau syairnya ini yang dikatakan semua yang melalaikan, semua yang membangkitkan birahi kita itu mau pakai musik nggak mau pakai musik itu semuanya haram. Tapi kalau yang tadi yang lagu-lagu dinyanyikan oleh orang tua, Nina Bobo tuh anak udah lupa tuh gimana tuh? Antum masih ingat? Nina Bobo itu anaknya siapa? Sudah bangun sekarang Ustaz. Kenapa? Ninanya sudah bangun. Ninanya udah bangun. Udah SMA. Iya, jadi seperti itu. Tadi dilihat kalau memang syairnya itu nggak masalah. Ketika Idul Fitri sama Idul Adha dan pernikahan pakai duf ya, pakai duf aja, nggak ada kerincing-kerincingnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kan sekarang cenderung lagu-lagu itu justru lagu-lagu yang mendayu-dayu, membuat perasaan itu tetap boleh Ustaz? Allahu Akbar. Mendayu-dayu ini anak ingat sama perkataan ulama
Ibnu Abbas dan para ulama, al-ghina ruqyatuz zina, lagu-lagu itu mantra-mantra ke zina. Masya Allah. Mungkin kalau ana lihat ya, yang banget gitu ya, kan lagu ini macam-macam. Para jamaah kalau antum tanya masalah musik rock, musik dangdut, apa itu, kalau ditanyakan kepada Ibnu Hazm, insya Allah jangan tanya sama Ibnu Hazm, tanya kepada yang mengikuti Ibnu Hazm, mereka berpendapat itu haram. Karena melalaikan, mereka punya semua yang melalaikan itu haram. Dan kita lihat yang musik rock itu apa, pas waktu sholat, jamaah, ana mau adzan dulu, itu sudah hilang. Maka anak katakan lagi, kalau ditanyakan kepada ulama yang menghalalkan musik pun, tentang musik-musik yang sudah benar-benar melalaikan, tidak ada orang yang mengatakan tidak melalaikan. Bahkan dulu saya punya paman cerita tuh, orang-orang lagi ada yang manggung tentang miras, penyanyi tentang miras, gimana tuh, ana lupa juga. Itu kata dia, kita yang hadir minum sambil joget, padahal yang dinyanyikan tentang miras itu sambil joget minum. Na'udzubillah, itu bukan jalan untuk dakwah, memang bukan jalan untuk dakwah. Jadi kayaknya butuh kajian khusus untuk masalah lagu nanti, gimana lagu itu yang boleh dan bagaimana, kapan waktunya kita boleh memakai duf, dan bagaimana syair-syairnya, apa saja atau siapa yang boleh memainkan itu perlu mungkin kajian khusus lagi. Wallahu a'lam Itu bishawab. syair yang tadi Nina Bobo itu ada unsur bohong kayaknya Ustaz ya. Kalau tidak bobo digigit nyamuk, itu kan kayaknya nakut-nakutin. Kok nggak bobo digigit Kalau nyamuk. nggak bobo digigit nyamuk, bobo aja digigit nyamuk kadang-kadang kan. Nggak ada kelambu ya Ustaz ya. Baik, pertanyaan kedua, silakan Ikhwan. Nama saya Aryo. Jadi gini Ustaz, dulu saya kenal sunnah itu dari musik awalnya. Jadi saya dulu punya misi gini, saya pengen ngedakwahin teman-teman saya yang jauh dari agama, malah bukan sekedar jauh dari sunnah. Jadi ana mikir gimana caranya gue bisa ngedakwahin mereka tanpa perlu ngedatangin mereka, karena ngedakwahin orang-orang teman-teman kita yang ahli maksiat itu susah Ustaz. Kayak ngedatangin singa. Jadi kalau misalnya kita dekat nih, kita dakwahin, jangan gini, kita malah diterkam, malah wah ngapain sih lu ngedakwahin gue, udah kayak ustadz aja gitu. Terus, nah ana punya ide gimana caranya ana bikin musik yang ada unsur nasihatnya Ustaz, seperti itu. Nah itu bagaimana Ustaz? Kalau misalkan kita emang benar-benar harus ngindarin musik itu, apa solusinya buat ngedakwahin teman-teman yang jauh dari agama gitu Ustaz? Nah, Masya Allah, Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang kita ini kadang-kadang kesulitan untuk mendakwain tuh teman-teman yang minum. Orang-orang pada pacaran ke sana, kita bawa mic, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Susah gitu kan. Kadang-kadang orang berpikir gimana kalau kita mendakwain mereka dengan cara yang lebih masuklah ke mereka. Tadi dikatakan apa boleh kita pakai musik-musik tapi isinya nasihat. Musik sudah selesai, urusan musik, hukum musik selesai. Urusan sekarang masalah lagu. Boleh nggak kita lagu-lagu nasyid umpamanya, nasyid yang tidak jadi kebiasaan, sekedar untuk ya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah suatu hari dia ditanya, ya Aba Abdillah, dia ditanya nih, hadhil qasaid ar-riqaq allati fi dzikril jannah wan nar. Wahai Abu Abdillah, ini qasidah syair-syair ya yang disebutkan, yang menyebutkan tentang surga, yang menyebutkan tentang neraka. Ayy syai' taqulu fiha, gimana pendapatmu tentang itu? Bayangkan ditanyakan kepada Imam Ahmad. Mithl ayy syai', gimana contohnya? Contohnya itu gimana yang disebutkan sama orang-orang itu? Qultu, maka yang bertanya ini Abi Hamid Al-Khalqani mengatakan, yaqulun, yang mereka katakan itu, idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi adh-dhanba min khalqi wa bil isyani ta'tini. Kayak gitu. Faqala a'id alayya, coba kau ulangi lagi. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi adh-dhanba min khalqi wa bil isyani ta'tini. Setelah itu Imam Ahmad masuk ke rumahnya. Waraddal bab, dia tutup pintunya. Fasami'tu nahibahu, aku mendengar dia menangis. Dan dia mengulangi bait-bait itu.
Baik, ini artinya idza ma qala li rabbi, ketika Rabbku berkata kepadaku kelak, amastahyita ta'sin, kau nggak malu berbuat maksiat sama aku? Kau tidak malu berbuat dosa di depanku, dan kau sembunyikan dosa-dosamu dari orang banyak. Dari ciptaanku kau sembunyikan dosa-dosamu, dan kau menghadapku dengan dosa-dosa itu, dan kau datang dengan dosa kepadaku. Imam Ahmad nangis baca itu. Ketika kita baca syair-syair seperti itu, diperbolehkan. Syekh Albani pun dalam kitabnya membolehkan hal itu. Yang penting tidak dijadikan ya kebiasaan, ya kita akhirnya bikin klub, bikin grup nih, grup urusan nasyid-nasyid seperti itu. Enggak. Jadi itu kalau kita membaca yang tadi kita kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya ketika menggali, umpamanya menggali parit, beliau mengatakan ya untuk memberikan semangat, karena ada lagu-lagu itu orang semangat kadang-kala. Tapi ingat lagunya yang tidak ada unsur maksiat. Beliau mengatakan apa? Siapa yang ingat tuh? Yang dibaca sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menggali parit itu. Waghfir lil ansari, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada hidup kecuali hidup akhirat. Ampuni orang muhajirin dan orang-orang ansor nih. Sambil menggali mereka itu. Kalau dulu di tentara, mungkin sekarang masih ada. Biasanya mereka lari di depan pondok itu, kita dengar tuh, lari 1.000, 2.000. Yang seperti itu, yang tidak mengandung unsur musik dan tidak melalaikan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi, masalah lagu itu perlu kasih kajian khusus insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum membacakan pertanyaan dari akhwat, satu pertanyaan antum. Berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau musik atau lagu dalam konteks budaya Ustadz, kayak reggae sendiri kan, reggae itu punya Jamaika ya. Jamaika gimbal misalkan. Tapi ada orang yang gimbal misalkan syar'i gitu, gimana Pak Ustadz? Bisa mau ngaji tapi gimbal gitu. Dirapihin rambutnya gitu. Jadi dia membawa budaya gitu di dalam, mungkin musiknya udah nggak dimainin sama dia, udah nggak benarkan, tapi dia masih ikut budayanya musik itu gitu. Nah, iya, oke. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buk. Jadi rambutnya masih apa? Gimbal. Gimbal itu bukan yang dimakan. Gimbal jagung, Itu gimbal timbel apa? Ustaz. Kalau tadi yang disampaikan masalah gaya ya, orang sudah alhamdulillah Ustaz, anak udah nggak musik mah, tapi gaya masih gaya pemusik tuh. Gimana? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ustadz ini kadang-kadang harus mikir gimana gitu kan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Wa yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kita rambutnya model gitu cinta sama siapa? Kita niru siapa? Niru penghuni surga? Ahlan wa sahlan, insyaallah masuk surga. Tapi kalau yang kita tiru mah, yang tadi dikatakan yang gimbal, yang ada lagi yang subhanallah ya. Kita waktu SD petal sedikit ya. Kadang-kala tukang cukur itu petal ya, nyukurnya itu nangis kita. Wah ini kok jelek banget gitu kan. Sekarang dipetalin. Kita lihat orang-orang, wah ini sudah terbalik dunianya. Udah terbalik dunia. Bagaimana kita niru gaya, niru siapa aja. Dan pada hakikatnya kita meniru itu karena rasa cinta. Anak ingat ada seorang yang ditanya waktu itu di Bandung tuh. Dia orang pakai jenggot mah, yang lainnya pada nggak pakai jenggot. Ente kenapa pakai jenggot tuh? Kata dia ngomong, Ana dulu itu cinta sama seorang bintang film. Di barat itu siapa dia ngomong? Fandom, apa? Fandom? Nggak tahu lah, pemain laga lah. Dia cerita karena Ana senang sama orang itu, bajunya yang dipakai Ana beli. Ngelihat di film, oh pakai baju gini mah, Ana beli. Rambutnya, cukurannya, ada kuncirnya belakang, Ana pakai rambut Ana, kata dia.
sepatunya, gaya jalannya, badannya pun anak ingin badannya seperti dia. Tapi ketika anak tahu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak lebih cinta sama beliau. Maka anak pakai jenggot nih karena Nabi anak pakai jenggot, kata dia. Seperti itu tadi. Jadi tatkala kita ini meniru gaya suatu kaum, lihat hati-hati tuh. Kira-kira dia masuk surga enggak? Anak jangan-jangan kalau ikut dia masuk surga ahlan wa sahlan. Tapi kalau kiranya jalannya sudah enggak benar, maka tolonglah. Gaya rambut, gaya berpakaian, gaya dandanan, na'udzubillah ya. Sampai anak-anak kecil, anaknya ustadz kadang-kala kita susah didiknya. Dia kepingin rambutnya gini juga. Anak ngomong, nggak boleh, bah, bagus bah. Gini. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah sekarang sudah banyak pertanyaan dari akhwat yang masuk Ustadz. Salah satunya ini bagus pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa Allah memberikan saya suara bagus sementara di dalam Islam musik itu diharamkan? Nah, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa Allah ngasih saya suara bagus? Suaranya bagus Ustadz, tapi musik diharamkan. Iya. Emangnya lidah ini buat musik-musik doang gitu kan? Banyak kerjaannya lidah itu. Jadi bukan hanya untuk duduk pegang mic nih. Kalau suaranya ini akhwat. Kalau akhwat nih suaranya bagus, gimana Ustaz? Mau diapain nih? Suara bagus, zikir, baca Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasiah Al-Quran itu dengan suara kalian. Allah itu suka mendengarkan orang-orang yang yataghanna bil Quran, yang dia itu melagukan Al-Quran. Ini bukan lagu-lagu gitu ya, maksudnya membaca dengan tartil, dengan indah. Sebagian sahabat ada yang bacaannya indah sampai malaikat turun mendengarkan suara dia. Jadi suara indah itu disyukurin untuk apa? Untuk nyanyi? Enggak, masih banyak yang lainnya. Dan itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menggunakan lidah. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Allah sudah jadikan lidah dan bibir buat kita, maka kita harus mensyukurinya dengan menggerakkannya di dalam keridhaan Allah jalla jalaluhu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Lalu ada pertanyaan dari akhwat. Bagaimana Ustadz hukumnya apabila pekerjaan suami kita itu sebagai pemain musik? Bagaimana kita harus menasihatinya seperti apa? Hartanya. Hartanya ketika ya, ketika penghasilannya itu dihasilkan dari bermusik, Ustadz. Allahu Akbar. Inilah kehidupan kita. Kalau urusan cari dunia, kadangkala orang itu, yang saya yakin dia nggak tahu dengan musik itu haram. Karena kebanyakan teman-teman ini yang mereka menjadi pemusik, menjadi penyanyi, mereka itu nggak tahu. Salahnya nggak pernah diajarin sama ustadznya, sama kiainya, sama gurunya, dan nanti mereka bakal mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kok nggak ngasih tahu gitu loh? Karena Allah sudah mengambil amanat kepada para ulama sebagai pewaris para nabi untuk menyampaikan agama Allah ini. Terus gimana sekarang Ustaz? Suami anak ini masih main musik dan anak makan dari harta dia umpamanya. Gimana yang anak makan dan bagaimana anak memberikan nasihat kepada dia? Ya berusahalah. Kalau memang nggak ada cara lain, nggak ada pemasukan lain, ya mungkin darurat bagi seorang istri untuk memakan harta itu. Tapi kalau dia ada penghasilan lain, ya dari penghasilan lain. Terus gimana cara menasehatin suami? Tunjukkan bahwasanya anti setelah ngaji, anti lebih berbakti kepada suami. Jadi kalau ngasih tahu suami ini komandan, nggak mungkin tuh anak buah ngomong, mas, sini, duduk. Nih, anak baru habis kajian Ustadz ya, duduk dulu, anak ambil air dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin kayak gitu ngasih tahu suaminya. Suaminya ini duduk lah. Kadang kala kita pura-pura ya lagi makan bareng. Ketinggalan tuh kitabnya di situ, kita taruh. Mas, anak mau ke dalam dulu ya. Kadang kalau suami sambil nunggu, kitab apaan nih, gitu kan? Dia baca. Suami itu biasanya nggak mau diguruin, nggak mau, egois banget tuh. Soalnya anak juga suami, anak tahu. Jadi kadang-kala kita tetap ustadz itu juga salah. Jangan antum mengatakan ustadz nggak salah. Apalagi yang nggak ngaji.
bahkan dia egonya lebih tinggi. Sudahlah, ente itu baru ngaji 3 kali kajian, 2 kali kajian sudah mengharamkan musik. Anak udah ngaji sama ustadz banyak, nggak ada yang mengharamkan musik. Kadang kala suami seperti itu, maka kita harus pelan-pelan ngasih tahu. Bang, kayaknya bang, coba nih abang baca ini nih. Kok kayaknya hadisnya sahih bang? Coba abang bacain gitu ya, tanya sama suaminya. Jadi kalau sama suami itu memohon, bukan perintah. Ya namanya anak buah sama atasan mesti memohon. Mas, mamanya nggak sholat subuh pun suaminya, mas, ayolah sholat subuh gitu ya. Memohon kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Melanjuti pertanyaan yang tadi, Ustadz, ini ada pertanyaan, Masya Allah, bagus sekali. Ustadz, Bapak Ana ini masih bekerja sebagai seorang pengamen, Ustadz. Lalu beliau tetap meyakini bahwa mencari nafkah dengan bermusik itu halal. Bagaimana Ustadz menyikapi ini orang tua? Kalau tadi suami, sekarang orang tua, Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Iya, kembali lagi, itu permasalahan kita bersama. Masalah musik ini permasalahan sebuah bangsa, sebuah masyarakat, di mana kita punya tetangga yang masih suka musik, bahkan yang namanya naik bus itu ya. Allah, yang namanya pengamen tadi, Ana mau ngasih apa nggak ngasih nih Ustaz? Karena kalau nggak ngasih diliatin gitu kan. Kadang-kadang kita, pokoknya permasalahan itu banyak sekali. Gimana solusinya nih? Berjuang. Kita harus berjuang bersama-sama untuk menegakkan ya hukum-hukum Allah, yang salah satunya masalah musik ini. Karena kita semua tahu bagaimana bahaya musik itu, bagaimana orang-orang memainkan musik itu. Apalagi yang di lapangan-lapangan, yang konser-konser itu, kemana sholat mereka, kemana zikrullah mereka. Dan ini kewajiban para ulama, kewajiban para ulama. Mereka pun umpamanya mungkin masih ada yang mengatakan halal, tapi ingat itu haram. Sesuai dengan kaidah mereka, itu melalaikan, membuat orang tidak sholat, bergabung antara laki sama perempuan, yang dilakukan nyanyi-nyanyi nggak bener, semua sepakat itu haram. Maka di sini kewajiban mereka untuk meluruskan hal itu, Terus gimana nih orang tuanya? Ya, senjata yang paling utama buat orang tua tuh berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa. Katakan sama orang tua, masih ada kan kerjaan lain ya Abah yang mungkin lebih baik, lebih halal, lebih thayyib. Dan sekali-kali kita ya nggak perlu diskusi sama orang tua. Tanyakan sama orang tua, Pak ini Pak, Ana baru dapat kajian nih, menurut Bapak gimana nih? Nih katanya Imam Syafi'i nggak boleh Pak. Katanya Imam Fulan. Masa imam semua itu menghalalkan gitu kan, mengharamkan? Coba dilihat, mudah-mudahan terbuka hatinya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir bagi Ikhwan dan nanti akan ditutup dan diberi rangkuman kepada Ustadz. Silakan. Silakan, berdiri Mas. Dari teman kita dari IPDN, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini Ustadz ada 3 yang ingin saya tanyakan. 3? Banyak banget mah. Ini terakhir ini satu mah. Ya saya tidak mau menyanyiakan kesempatan ini Ustadz. Yang pertama, sebenarnya selama ini sebelum saya ikut kajian-kajian sunnah ini, saya juga masih sering mendengarkan musik, dan itu saya lakukan sebelum tidur misalnya dan segala macam. Nah, tapi setelah saya tahu bahwa musik itu haram, apalagi yang selama ini saya dengarkan ya cenderung musik India dan kawan-kawan, saya mulai berusaha untuk merubah menjadi mendengarkan murattal sebelum tidur. Nah, di sini ada kontradiksi lagi Ustadz. Katanya kalau musik juga kalau mendengarkan murattal ini sebagaimana di surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu dan seterusnya Ustaz. Itu kan kalau kita mendengarkan Al-Qur'an berarti hati kita harus gemetar katanya, orang mukmin dan termasuk orang mukmin, bukan justru menikmati murattal itu untuk tidur. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, gimana pandangan Ustaz terhadap mendengarkan murattal sebagai pengantar tidur atau sementara belajar menikmati ayat Al-Quran atau murattal. Selanjutnya yang kedua Ustadz, mengenai kemurnian Islam atau kita merujuk ke Arab Saudi. Nah, di sini ada yang kontradiksi juga Ustadz. Kita mengatakan bahwa penggunaan alat gendang boleh pada hal-hal yang khusus, misalnya pernikahan dan atau Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kemarin saya lihat di YouTube pada saat ada pameran alutsista, alat khusus itu sistem pertahanan. Ada Raja Arab Saudi, otomatis di situ ada ulama-ulama senior, ada ulama besar, kok dibolehkan memukul alat gendang sambil mengiringi rudal. Saya lihat di YouTube, Ustaz. Nah, itu hukumnya gimana? Padahal di situ ada ulama-ulama senior yang mengerti akan hadis-hadis sahih, Ustaz. Nah, selanjutnya yang terakhir Ustaz,
kami kan di pendidikan ini kadang musik itu bagian dari kehidupan kami. Dalam artian setiap apel, setiap apa pasti kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, yang saya tanyakan bagaimana hukum menyanyikan lagu kebangsaan, Ustadz? Padahal itu untuk menaikkan semangat kebangsaan kita. Nah, Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hadiah dulu. Kasih. Ustadz. 5, Kasih Van. hadiah, 5, Mak. Van. Tapi pertanyaannya banyak banget, noh. Apa? Iya. Yang pertama. Yang pertama apa yang pertama? Yang pertama Lupa. itu murata untuk Murata, mengangkat itu. iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bagaimana kita mendengarkan Al-Qur'an sebelum tidur? Boleh enggak? Padahal kita ini kalau baca Quran seharusnya itu kita katakan. Seharusnya kita terdetak hati kita ya, tambah iman kita. Tapi itu lihat kondisi kita. Kadangkala imam baca Al-Fatihah, kita memikirin itu motor dah dikunci belum tuh. Imamnya baca Al-Fatihah, kita dengar suara imam itu. Kadangkala memang tidak hadir kita di situ. Maka itu seharusnya dalam artian bagaimana kita ketika mendengarkan Al-Qur'an Karim kita hadir di sana. Bukan berarti karena kita mah kok kurang khusyuk ya, matikan aja, enggak. Karena mudah-mudahan dengan kita dengerin terus, nanti lama-lama kehusyuan itu kadangkala akan datang timbul kepada kita, enggak langsung. Jadi ada orang yang imannya sudah tinggi, dengar satu ayat langsung bergetar. Tapi ada orang-orang yang imannya masih digiring ya, terus sampai puncaknya baru dia, ya Allah benar ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Baru akan bergetar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana masalah rebana yang mengiringi lomba apa? Pameran alutsista di Saudi, Ustadz. Nah, berkaitan dengan rebana aja ya. Kan kita katakan tadi, sebagian ulama membolehkan rebana itu selain pernikahan, selain Id, di acara-acara kebahagiaan. Model mereka membolehkan masalah khitanan, itu boleh, itu pendapat jumhur. Walaupun sebagian ulama mengatakan nggak boleh kecuali nikah sama Idul Fitri. Mungkin itu. Kalau dikatakan tadi mungkin ada ulama-ulama kok nggak menegur. Kadangkala yang namanya penguasa itu bukan kita mengatakan tidak menegur. Mungkin sudah ditegur tapi tetap aja kewajiban seorang ulama ketika melihat kemungkaran hanya memberitahu, bukan memprovokasi umat. Yuk nih pemimpinnya nggak bener nih. Bukan. Kewajibannya seorang alim ulama itu memberitahu, mengasih tahu. Kalau sudah dia sampaikan, ya udah selesai tugasnya. Bukan dia kewajibannya untuk meluruskan dengan senjata, tidak. Bukan itu yang diperintahkan. Jadi masalah lagu ini mungkin kita perlu ada kajian nanti selanjutnya tentang masalah lagu khusus gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ini mungkin pertanyaan pamungkas dari akhwat, Ustadz. Ustadz, saya pernah bermimpi. Di dalam mimpi itu isinya ada yang berkata seperti ini. Janganlah kamu dengarkan musik karena lirik dan syairnya melalaikan dan datangnya dari syaitan. Bagaimana Ustadz sebagai saya yang bermimpi seperti itu menyikapi hal tersebut? Nah, subhanallah. Mimpi. Insya Allah semua pernah bermimpi. Mimpi itu ada yang bermakna. Ada mimpi yang hanya bunga tidur, yang tidak ada maknanya. Ada mimpi-mimpi yang di dalamnya ada nasihat-nasihat. Bahkan ada sebagian orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana sikap kita menyikapi mimpi-mimpi nasihat, mimpi-mimpi petuah? Itu pada hakikatnya karunia Allah buat kita. Maka terimalah petunjuk dari Allah yang lewat mimpi selama tidak bertentangan dengan agama kita. Nanti dapat lagi mimpi, Ustaz, ana mimpi lain Ustaz, katanya musik itu halal. Ente dengarkan gitu kan. Wah, ini mimpi yang mana yang mau diikutin? Jadi intinya mimpi itu yang sesuai dengan agama itulah yang kita ikutin. Tapi kalau tidak sesuai, ya wallahu a'lam bishawab. Baik, nampaknya tadi pertanyaan terakhir dari akhwat juga dan ikhwan juga. Mohon maaf, mungkin waktu juga kita yang sangat sempit sekali. Mungkin Ustadz ada rangkuman Ustadz buat audiens. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali kita mengkaji sebagai seorang muslim.
Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah ini secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti jejak-jejak syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata buat kalian. Bagaimana dengan urusan musik ini? Mungkin ada hal-hal yang sebelum kita Islam kita sudah lakukan. Kemudian setelah belum kita ngaji kita sudah lakukan. Setelah kita ngaji ternyata nggak boleh. Ya berusahalah kita untuk meninggalkannya agar kita kafah Islam kita. Kita benar-benar mengikuti agama Allah secara sempurna. Juga tadi sudah saya sampaikan. Mungkin nanti ada orang-orang yang mengatakan tentang kajian-kajian kita ini, ya itu mah orang-orang yang ekstrim lah, orang-orang yang nggak benar. Subhanallah. Mungkin apa? Wahaboy Ustaz. Wahaboy. Wahaboy. Apa mau wahaboy? Lakop-lakop Ustaz. Oke, macam-macam lah seperti itu. Kita harus sabar. Kita menyampaikan agama Allah tanpa ada unsur apapun. Dan itu kewajiban kita. Ikut nggak ikut? Ya, kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap kita harus santun. Tadi kita bacakan tentang perkataan ulama masalah menghancurkan alat-alat musik. Ingat, menghancurkan alat-alat musik itu adalah tugas Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kalau kita punya mungkin di negara-negara Islam itu adalah polisi yang ditugaskan untuk mencegah kemungkaran itu. Mereka yang bertugas. Jadi jangan antum keluar dari sini masuk rumahnya tetangganya. Enggak lah ya. Ke toko musik Ustaz ya. Gimana? Ke toko musik ngancur-hancurin gitu ya. Enggak. Tetap ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan nasihat-nasihat yang baik dan dengan dialog yang dengan cara lebih baik pula. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan yang kita sampaikan itu adalah pendapat ulama-ulama besar. Itu bukan pendapat ana, bukan pendapat teman-teman, bukan pendapat ustadz-ustadz. Itu pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik. Imam Malik dia pernah ditanya, Imam Malik tuh di kampungmu orang-orang pada main musik. Dipikirnya Imam Malik membolehkan musik. Apa kata Imam Malik? Innama yaf'aluhul fusaq minna. Yang berbuat itu orang-orang fasik. Di kampung kita ada memang. Tapi yang berbuat itu siapa? Orang-orang nggak benar. Bukan itu pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, kemudian kita lihat Imam Bukhari, Ibnu Hibban, Al-Ismaili, Imam Nawawi, Ibn Salah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus itu yang bisa Ana sampaikan. Kalau yang Ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau salah dan kurang berkenan itu dari diri ana, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.